Halo ITERA Friends, Institut Teknologi Sumatera atau ITERA merupakan institut teknologi pertama yang ada di Pulau Sumatera loh. Kira-kira apa sih alasan ITERA didirikan? ITERA didirikan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja sarjana teknik unggul yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. ITERA diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2014 dan memiliki 3 visi utama yaitu Smart, Friendly, and Forest Campus. Kalian tahu nggak sih, ITERA memiliki program studi yang hanya ada satu di Indonesia loh. Program studi apa sih itu? Kalian penasaran kan? Yuk simak langsung penjelasan dari Kepala Jurusan Sains. Selamat datang di program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera. Sains Atmosfer dan Keplanetan merupakan program studi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menggabungkan dua bidang keilmuan, yaitu meteorologi dan astronomi. Program studi ini didirikan pada tanggal 10 Januari 2018. Program studi ini juga didukung oleh dua unit pelaksana teknis, yaitu UPT Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan UPT Observatorium Astronomi ITERA Lampung atau yang lebih dikenal dengan singkatan OAIM. Program studi ini didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang meteorologi dan astronomi, khususnya di Pulau Sumatera. Penamaan program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan sendiri terinspirasi dari salah satu jurusan yang ada di MIT. Harapan untuk program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan adalah mampu berkontribusi sebagai inovator dalam pengembangan integrasi keilmuan atmosfer dan keplanetan, sehingga dapat memberikan sumbangsih kebaruan pemikiran dan pengetahuan dengan mengedepankan riset dan implementasi yang berwawasan lingkungan serta menghasilkan lulusan yang mampu bersaing. Selain itu, mampu berperan di Indonesia khususnya Sumatera dalam memantau cuaca baik untuk pertanian dan prediksi kebencanaan, juga dalam penentuan perhitungan astronomi. Nah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Kepala Jurusan Sains tadi, yuk mari kita bahas mengenai apa sih program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan itu. Program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan didirikan pada tanggal 10 Januari 2018. Program studi ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia loh, yang menggabungkan antara bidang ilmu sains atmosfer dengan bidang ilmu sains keplanetan. Gimana? Menarik banget bukan? Sekarang yuk kita simak penjelasan mengenai apa sih program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan itu menurut Kepala Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan, Bapak Mujira Harto. Program SAP didirikan karena untuk memenuhi satu kebutuhan di Indonesia, bahwa Indonesia itu ada negara yang begitu luas sehingga kita memerlukan suatu pengetahuan tentang angkasa di atas wilayah Indonesia ini. Ya, secara garis besar kita mempelajari atmosfer, tapi aspek fisika dari atmosfer, pengamatan cuaca, pengamatan bagaimana perubahan struktur angkasa bumi kita, bagaimana interaksi angkasa bumi kita dengan aktivitas matahari, dan juga mempelajari tentang planet-planet, eksoplanet, maupun juga tata surya kita secara garis besar ya. Selain itu juga tentunya kita mempelajari orbit dan dinamika angkasa di planet bumi kita. Ya, ada kelompok keilmuan tentang atmosfer planet bumi, ya, atmosfer secara keseluruhan,
entah itu adalah evolusinya, dinamikanya, maupun klimatologi secara perubahan jangka panjangnya dan dampaknya pada kehidupan kita bagi manusia, kehidupan manusia. Selain itu juga ada studi keplanetan, ya. Studi keplanetan kita mempelajari planet-planet dan kaitannya dengan tentunya bagaimana planet tadi bisa berevolusi menjadi suatu planet yang bisa dihuni oleh suatu kehidupan dalam jangka yang panjang. Dan selain itu juga kita mempelajari akuisisi data dan sains dirgantara. Jadi ini memang bagaimanapun juga kita harus mempunyai satu kemampuan atau pengetahuan kita tentang mengolah data dalam skala yang sangat besar dan juga dengan waktu yang sangat panjang. Ya, prospek kerjanya sangat luas. Kalau di bidang penelitian tentunya kita para alumni SAP bisa melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kemudian juga menjadi satu peneliti. Ya, sekarang ada BRIN juga juga di BMKG atau bidang-bidang lain. Oh iya, salah satu ketertarikan yang dimiliki program studi sains atmosfer dan keplanetan adalah kegiatan pengamatan benda langit baik pada siang maupun malam hari. Saat sudah di prodi nanti, Sapers bisa memilih mata kuliah fisika matahari, di mana nantinya Sapers bakalan mendapatkan kesempatan untuk mengamati matahari secara langsung melalui teleskop loh. Oh iya, kalian tahu nggak sih kalau di program studi sains atmosfer dan keplanetan ini memiliki 2 unit pelaksana teknis. Unit pelaksana teknis tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Observatorium Astronomi ITERA Lampung dan Unit Pelaksana Teknis Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kalian penasaran nggak sih apa peran masing-masing unit pelaksana teknis tersebut di program studi sains atmosfer dan keplanetan? Yuk kita simak langsung. OAIL ini sebenarnya nggak lepas dari misinya ITERA itu sendiri ya. Yang paling basic tentu aja adalah mencerdaskan anak bangsa. Ya, itu sebabnya menjadi salah satu tugas penting dari OAIL mensupport proses bagaimana kita mencerdaskan anak bangsa melalui standar pembelajaran di perguruan tinggi yang punya standar memang kualitas perguruan tinggi. PT atau observatorium itu bisa punya fungsi di samping sebagai teaching laboratory, dia juga bisa menjadi research laboratory. Laboratorium untuk dosen-dosennya melakukan kegiatan penelitian. Observatorium itu punya beberapa misi. Misalnya seperti melakukan pengamatan dan eksplorasi langit di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera, memanfaatkan langit untuk pendidikan, ya, pengembangan kepakaran dalam bidang keantariksaan untuk sivitas akademika ITERA khususnya gitu ya, dan juga perguruan tinggi yang melahirkan ITERA ya, ITB itu sendiri karena punya Observatorium Bosca. Jadi ada pertalian yang masih terbentuk antara Observatorium Bosca sebagai observatorium pertama di Indonesia dengan Observatorium Astronomi ITERA di Lampung. Fungsi observatorium dalam mendukung program studi sains atmosfer dan keplanetan ya obviously dia merupakan research sama teaching laboratory yang melayani bukan hanya kebutuhan mahasiswa dalam melaksanakan praktikum, tapi juga stafnya yang ingin melakukan penelitian, melaksanakan dharma kedua bagi program studi. Nah, ITERA Friends, ada fun fact tentang UPT OAIL loh. Ada beragam teleskop canggih dan kamera mutakhir yang bisa Sapers gunakan nantinya dalam pengamatan yang akan dilakukan bersama para staf OAIL. Seru banget dong pastinya. Untuk Sapers yang tertarik dengan bidang atmosfer atau meteorologi, program studi sains atmosfer dan keplanetan bekerja sama dengan BMKG loh. UPT MKG ITERA didirikan berdasarkan kerjasama antara ITERA dan BMKG pada tahun 2016. Dalam pemanfaatan sarana pendidikan,
penelitian, dan pengembangan. Sapers juga perlu tahu kalau instrumen-instrumen yang ada di Taman Alat ITERA sangat beragam loh. Di mata kuliah Teknik Instrumentasi dan Pengukuran, Sapers juga bisa melakukan pengukuran temperatur cuaca dan iklim dengan menggunakan Automatic Weather Station serta melakukan pengolahan citra astronomi. Sementara pada mata kuliah Laboratorium Astronomi yang dilakukan pada malam hari, Sapers akan mendapatkan kesempatan untuk mengamati benda-benda langit seperti bintang, planet, rasi bintang, mengolah data citra, serta melakukan perakitan teleskop secara intensif. Seru banget kan, Sapers? Nah, setelah kita tahu ada apa aja sih di program studi sains atmosfer dan keplanetan ini, kurang lengkap dong kalau kita nggak dengar langsung testimoni dari para mahasiswa sains atmosfer dan keplanetan. Yuk kita tanya-tanya para Sapers. Alasan masuk SHP, kalau saya dulu waktu kecil itu gemar lah astronomi gitu. Jadi waktu dulu tuh pas kelas 6 SD ketemu tuh satu buku di perpustakaan SD, buku tentang alam semesta, dan saya baca-baca ternyata kayak panggilan hati gitu kan. Jadi makanya sampai sekarang juga ya suka sama astronomi gitu, lebih suka astronomi lah. Makanya jadi kenapa masuk SHP ya, SHP ini cocok gitu kalau misalnya ngembangin ilmu astronomi. Alasan saya untuk ngambil SHP sendiri kemarin karena saya suka ya di bagian meteorologinya, dan saya juga tertarik di bidang kebumian karena dulu saat SMA saya banyak ikut kegiatan-kegiatan di mana itu melibatkan saya tentang lingkungan. Jadi saya tertarik tentang kebumian untuk belajar itu. Kalau pengalaman dapat nilai di SHP ya berarti kayak susah atau mudahnya gitu kan. Kalau menurut saya sih bisa dibilang sulit, bisa dibilang mudah juga gitu. Tapi tergantung daripada minat kita juga. Ibarat kata misalnya saya di mata kuliah yang mungkin menarik tapi saya kurang minat gitu. Nah itu tuh agak sulit gitu saya untuk mendapatkannya nilai tinggi. Tapi kalau misalnya memang itu minat saya, ya alhamdulillah gitu. Kadang ya bagus lah gitu hasilnya. Jadi mungkin tergantung minat sih, tergantung sama niat juga gitu. Kita tulus nggak sih belajar itu? Oh, kalau untuk nilai sendiri itu cukup relevan ya kalau di SHP sendiri, karena itu benar-benar dinilai dari kemampuan mahasiswa masing-masing. Jadi untuk nilai aman-aman aja sih kalau kamu rajin. Mata kuliah favorit, kalau mata kuliah favorit itu sebenarnya berhubungan dengan pengamatan gitu kan. Kayak contohnya ada laboratorium astronomi, sama sekarang juga ngambil laboratorium astronomi lanjut kan. Kalau kemarin-kemarin itu juga ada ya metode numerik, terus ada juga komputasi, interaksi atmosfer dan cuaca antariksa. Nah itu semua tuh mata kuliah yang memang saya sukai gitu, terutama yang bagian dalam pengamatan. Nah itu sih paling ada juga dasar instrumentasi kan, belajar instrumentasi dalam SHP juga, karena ya di SHP kita belajar instrumentasi, kita belajar apa itu teleskop, bagaimana penggunaannya dan sebagainya gitu. Jadi ya gitulah di pengamatan sih. Oh, kalau untuk mata kuliah favorit sendiri saya punya dua ya, ada fisikawan aerosol dan laboratorium astronomi. Kenapa saya suka dua matkul tersebut? Yang pertama untuk fisikawan dan aerosol itu karena saya tuh suka banget melihat langit ya. Terus kan di langit itu banyak sekali awan kalau siang, terus juga malam juga ada awan tuh. Nah, saya ingin tahu gitu, itu awan apa. Nah, setelah saya mempelajari matkul tersebut, saya jadi tahu tuh apa bedanya antara awan satu dan satunya. Terus kalau untuk laboratorium astronomi itu tuh merupakan salah satu matkul yang paling banyak difavoritin anak-anak SHP karena kita bisa pengamatan langit secara malam. Jadi kita bisa lihat bulan, bintang, dan lainnya. Alhamdulillah ya, kalau dosen-dosen di SHP itu cara ngajarnya itu bagus, kayak interaktif dengan mahasiswa juga gitu. Jadi apa yang diajarkan gitu kita juga masuk juga. Cuma mungkin kadang memang dari kitanya aja gitu kan yang agak dikit-dikit gimana gitu. Jadi kalau overall sih ya gitu, cara ngajarnya bagus, interaktif. Kalau di luar juga dekat sama mahasiswa, kayak open lah untuk discussion gitu. Jadi tidak hanya sebatas antara dosen dengan mahasiswa, tapi juga kayak ya bisa juga jadi teman juga, bisa juga jadi partner penelitian gitu. Jadi enak lah gitu, maksudnya role-nya itu dapat gitu antara dosen sama mahasiswa.
top lah pokoknya. Oh, kalau untuk kesan dosen SAP itu lumayan seru ya, karena kan dosen-dosen SAP itu kalau untuk dalam segi umur belum jauh dari kita, jadi masih, ya bisa dibilang masih teman lah. Tapi mereka juga cukup kompeten kok untuk dalam pemberian ilmu dan pemberian banyak sekali pelajaran-pelajaran di dalamnya. Jadi, tapi kita nggak perlu takut gitu, jadi nggak segan gitu karena umurnya nggak jauh dari kita, jadi lebih chill. Nah, Sapers, kalian perlu tahu nih ruangan-ruangan apa aja sih yang ada di program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan? Laboratorium Sains Atmosfer dan Keplanetan terletak di gedung C ITERA lantai 3. Biasanya, mahasiswa-mahasiswa Sains Atmosfer dan Keplanetan melakukan beberapa kegiatan seperti diskusi, pengolahan data, sampai pemberian materi oleh para pengajar di laboratorium ini loh. Ruang program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan berada di gedung F, lantai 2. Ruang ini biasanya digunakan sebagai sarana kegiatan belajar mengajar, di mana para mahasiswa dapat melangsungkan diskusi efektif bersama para dosen guna meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, Sobat Sapers, kalian tahu nggak sih kalau menjadi mahasiswa Sains Atmosfer dan Keplanetan tidak hanya melulu soal kuliah dan belajar loh, kita juga mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman lain di alam terbuka sekaligus refreshing loh. Salah satunya adalah malam keakraban atau yang biasa kita kenal dengan makrab. Jadi setiap angkatan dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan akan melakukan malam keakraban sebagai sarana saling mengenal satu sama lain. Gimana? Udah tertarik kan untuk jadi bagian dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan? Kami tunggu kehadiran kalian di sini. Sampai jumpa!